sekalian, Shalom, boleh lambaikan tangan yang bersukacita pada hari ini. Amin. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Mari saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara sekalian buat pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Bapa. Buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu Yesus. Ini kami Tuhan, membawa ucapan syukur kami Tuhan kepadamu Yesus. Terima kasih biar pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan dengan ucapan syukur kami rindu untuk kami menyembah-Mu, kami rindu untuk kami memuja-Mu Raja di atas segala raja, dan kami pulang dengan tidak keadaan yang sama pada saat kami datang Tuhan, tapi kami membawa sukacita yang baru, kami membawa kekuatan yang baru untuk kami persiapkan diri kami Tuhan ke hadapan-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus, kami berterima kasih Tuhan, anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ini ucapan terima kasih Tuhan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus, kami berterima kasih Tuhan buat anugerah yang Kau beri pada kami buat hari ini Tuhan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, benar Tuhan.
buat hari yang Kau beri dalam hidup kami, buat kesempatan yang Kau beri dalam hidup kami untuk kami masih ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu. Terima kasih Yesus, kami berterima kasih Tuhan, anugerah yang Kau beri.
jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Jadikan kami hamba Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini tidak kebetulan. Segala sesuatu yang boleh kami alami, segala sesuatu yang boleh terjadi, segala sesuatu yang kami boleh terima. Kami tahu Tuhan, itu semua anugerah, itu semua kasih setia-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami duduk diam untuk kami boleh mengerti, kami boleh belajar akan firman-Mu, kami boleh belajar sesuatu, dan kami boleh bawa pulang menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, beracaralah Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa, puji nama Tuhan ya. Bapak Ibu, hari ini sebenarnya sudah lama saya ingin membagi apa yang kami dapat dari Bali. Saya memang sengaja ikut untuk workshop bagian worship waktu kami Kingdom Leaders Conference waktu 2 bulan lalu. Tapi karena schedule agak sedikit padat ya, Tuhan percayakan untuk di beberapa kota sehingga kami baru hari ini saya membagi. Nah Bapak Ibu, mari hari-hari ini kita sama-sama belajar tentang true worship, tentang penyembahan kepada Tuhan yang benar seperti apa. Jujur Bapak Ibu, saya diberkati sekali dengan ini. Waktu ikut workshop itu saya baru terbuka bahwa ternyata penyembahan itu tidak sesederhana yang kita pikirkan selama ini. Bapak Ibu, selama ini kita pikir liturgi atau daftar acara daripada ibadah ya gitu ya. Ada pujian, ini pujian kita skip karena COVID, kita harus cepat, lalu kita langsung worship, kita langsung penyembahan, itu sudah biasa Bapak Ibu. Bagi kita tuh sudah biasa, udah puluhan tahun kita ke gereja, udah belasan tahun, udah bertahun-tahun emang kayak gitu kan. Tapi esensi yang sebenarnya dari worship, apa yang penyembahan itu sebenarnya apa? Nah hari ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Saya pun belajar kemarin waktu di Bali, tadinya juga gak gitu dalam sayangnya Bapak Ibu tentang worship. Tapi ternyata saya belajar di sana, wow, ternyata luar biasa banget Bapak Ibu. Nah kita ini saya gak bawa pointer ya, tolong ya Vin ya. Oke, Bapak Ibu, di dalam bahasa Yunani, worship atau penyembahan itu namanya proskuneo. Ternyata bahasa Ibrani, bahasa Yunani itu lebih dalam Bapak Ibu. Setelah kami lagi kuliah ngambil S2 teologi saat ini bersama Pak Beni, setelah kita disuruh belajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasanya sulit Bapak Ibu, lidah melintir-melintir. Tapi ternyata artinya itu luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi proskuneo itu memiliki makna itu tersungkur di hadapan. Jadi kalau mau penyembahannya kepada Tuhan, berarti penyembahan worship atau proskuneo itu artinya tersungkur di hadapan Tuhan atau bersujud di hadapan Tuhan. Nah ini sikap hati maksudnya Bapak Ibu ya. Kalau rame-rame Bapak Ibu tersungkur gini kan repot kita ya. Para pengerja ini bahaya gitu kan, jangan. Tapi maksudnya sikap hati Bapak Ibu. Nah penyembahan itu merupakan sikap roh. Jadi penyembahan atau di gereja atau sehari-hari pada saat kita saat teduh sama Tuhan, penyembahan itu merupakan sikap roh. Karena penyembahan itu merupakan hal pribadi dengan Tuhan, kegiatan pribadi dengan Tuhan kepada Allah.
Jadi Bapak Ibu ketika kita menyembah, kita boleh kumpul kayak gini tadi kan, Claudia giring kita untuk menyembah Tuhan, ya kan, untuk Engkau lebih dalam lagi Tuhan, Engkau segalanya Tuhan. Itu WL cuman giring, cuma kita pribadi ini loh Bapak Ibu. Kita memang benar-benar gak mengakui, kita benar-benar sujud gak di hadapan Tuhan, bahwa kita mengakui memang Tuhan itu lebih dari segalanya. Itulah penyembahan. Kita ikut nyanyi, ada yang gak nyanyi juga gak apa-apa, tapi dalam hatinya Tuhan, ada yang gak hafal soalnya nadanya kan, Tuhan, yes Tuhan, apa yang lagu itu bilang, yes Tuhan. Hati kita, kegiatan rohan, kegiatan pribadi secara roh kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya rindu kita semua GBI Rock, ya, Rock, ROCK, Representative of Christ Kingdom. Gereja ini adalah gereja yang menjadi orang-orang yang mengerti, menyembah pribadi per pribadi, personal demi personal kepada Tuhan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan, Raja kita. Kita harus ngenalin, nah nanti step by step kita akan belajar ya, ngenalin yang seperti apa gitu loh. Nah kalau di gereja, makanya kenapa orang kadang-kadang rasa boring, rasa bosan penyembahan. Kadang-kadang nggak di sini Bapak Ibu, nggak di sini, di Manado Bapak Ibu, Manado ya. Aduh bosan sekali memang kalau tuh penyembahan. Kenapa? Lama sekali, lagunya pelan sekali, mengantuk kita. Kenapa? Karena orang itu belum paham bahwa yang artinya menyembah kepada Tuhan, kita tutup mata, kita tahu, kita mengaminkan, kita mengokekan, kita setuju dengan apa yang lagu ngomong. Tuhan lebih dari segalanya, ya kan? Lebih dari segalanya Tuhan, ku ingin kau Tuhan. Bapak Ibu, tadinya saya juga saya jarang nangis Bapak Ibu ya, karena saya banyak asam garam malang melintang kehidupan, sehingga asam garamnya banyak, sehingga asam urat tinggi gitu kan. Jadi menangis itu kalau nggak bener-bener gitu loh, saya kurang menangis Bapak Ibu, karena keibuan juga agak-agak kurang kan, kebapaan yang banyak toh. Jadi tapi ketika saya mengerti ini secara pribadi Bapak Ibu, saya bisa melah tuh. Tuhan itu luar biasa. Kita belajar satu-satu ya. Nah Bapak Ibu, kita harus mengerti dulu kita ini dengan malaikat. Nah bentar Fit, tahan dulu. Beda manusia dengan malaikat. Ayo Bapak Ibu, saya mulai khotbah interaktif. Siapa yang boleh bantu saya? Beda malaikat dengan Tuhan. Bang Man mungkin? Apa Bang Man? Beda kita manusia dengan Tuhan. Beda malaikat dengan manusia. Ayo, siapa yang boleh bantu? Satu orang aja. Selama ini kan kalau orang khotbah langsung satu arah ya. Saya pengen sekarang dua arah. Kevin. Ayo kamu anak muda, biasa kreatif. Apa bedanya Vin? Secara fisik boleh. Nah, itu ditunjukin clue-nya sama Koko Andre. Apa Vin? Punya sayap. Untung saya nggak jadi malaikat ya Vin. Kalau jadi malaikat sayap saya patah ya, berat soalnya. Beda kita dengan malaikat. Oke, next. Manusia itu diciptakan segambar dengan Allah. Kalau malaikat enggak. Kita harus tahu itu. Sebegitu spesialnya kita di hadapan Tuhan. Kita itu diciptakan segambar dengan Allah. Malaikat memang makhluk kudus, tapi enggak segambar dengan Allah. Gak ada firman-Nya. Yang ada adalah Tuhan bilang di Kejadian bahwa aku menciptakan manusia segambar dengan rupa Allah. Terus malaikat jika salah itu dibuang sama Tuhan. Lucifer kan? Salah, buang sehingga jadi iblis. Tapi manusia salah, dibuang enggak? Diampuni. Bahkan apa? Diampuni terus. Ketika manusia itu salah lagi, bertobat lagi, diampuni lagi enggak Bapak Ibu? Diampuni lagi.
Kemudian malaikat itu nggak ditebus Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia salah dibuang. Tapi kita semua, Anda dan saya ditebus oleh darah Yesus. Sebegitu Tuhan mengasihi kita. Nah, kita harus tahu arti ini dulu. Aduh Tuhan Yesus, puji Tuhan. Ternyata saya ini makhluk yang luar biasa. Yang Tuhan perhatikan sedemikian detail Bapak Ibu. Makanya kita harus, kenapa kita mau biasakan bahwa kita itu harus menyembah Tuhan Allah kita yang luar biasa. Karena kita makhluk yang spesial di mata Tuhan. Tuhan bela-belain loh, bela-belain. Kita itu anaknya. Kita itu manggil Tuhan itu apa Bapak Ibu? Bapa. Malaikat panggil Bapa nggak? Enggak. Ya, saya belum tanya juga sama malaikat panggil apa sama Tuhan ya. Cuma di firman tuh nggak tercatat kalau malaikat itu tidak memanggil Tuhan itu Bapa. Sebegitu spesialnya kita. Dan Tuhan perhatikan kita itu demi personal Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita baca satu ayat dulu. Ya, Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 saya udah siapkan di depan. Kita baca sama-sama. Yuk, 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, di ayat 23 coba Anda lihat, kita telusuri. Tetapi akan tiba, saatnya akan datang, sudah tiba sekarang bahwa apa? Penyembah yang benar. Penyembah berarti apa Bapak Ibu? Siapa? Penyembah. Person ya, orang, penyembah. Yaitu kita Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu sedang mencari penyembah-penyembah yang benar. Ini yang Tuhan mau. Nah, bagaimana caranya kita bisa jadi penyembah yang benar? Bapak Ibu, saya dan Pak Beni, Pak Gembala, rindu kita semua itu mengerti, dan jemaat Tuhan di sini mengerti bahwa kita itu harus menyembah kepada Tuhan. Kita memang gini, ketika Anda ngerti menyembah itu, menyembah arti esensi dari menyembah, Anda tidak akan bosan Bapak Ibu untuk lagunya slow, nggak akan bosan. Coba deh, minggu depan mulai kita belajar ya, mulai kita rasakan bahwa setiap kata-kata lagu itu kita resapi. Yes Tuhan, yes Lord, ya Tuhan, oke Tuhan, amin Tuhan, terjadi dalam hidupku. Setiap lagu coba, pasti Anda akan enjoy. Nah, kita belajar lagi poinnya. Next, true worship. Itu ada 2 poin penting, yaitu majesty atau keagungan. Yang kedua adalah intimacy atau keintiman. 2 hal ini harus ada dalam penyembahan Bapak Ibu. Kita mengerti bahwa keagungan Allah di dalam hidup, keagungan Allah dan Dia yang berdaulat, berkuasa di dalam hidup kita. Kemudian kita harus mengerti yang kedua adalah intimacy, keintiman dengan Tuhan. Orang yang gak ngerti keintiman dengan Tuhan, dia gak akan bisa menyembah dengan benar Bapak Ibu, malah merasa bosan. Makanya yuk, mari kita belajar Bapak Ibu, kita harus menjadi intim dengan Tuhan. Kita harus meningkatkan intimacy, intim dengan Tuhan itu seperti apa. Bapak Ibu, orang bisa dekat, ya, kayak orang tua dan anak itu bisa serumah, tapi bisa intim gak? Belum tentu. Nah, makanya Bapak Ibu, kita harus mencari wajah Tuhan itu dengan intim. Nah, maksud daripada intim adalah gini. Orang intim ini, suami dan istri Bapak Ibu, intim ini maksudnya gimana? Hubungan yang tiada batas. Saya dengan Pak Beni sangat intim. Kenapa? Apapun, saya no hard feeling untuk ngomong. Saya nggak takut. Saya ngomong ini, saya percaya dengan Pak Beni, saya nggak takut kalau Pak Beni akan
apa yang saya ngomong ini melukai dia dan Pak Benny melukai saya balik. Nah itu namanya intim. Ada suami istri nggak intim karena saling jaim, saling jaga, saling terluka, saling melukai, nggak bisa intim Bapak Ibu. Tapi ketika sebuah hubungan intim itu Pak Benny pun sebaliknya percaya dengan saya sebagai istri, dan dia percaya bahwa saya nggak akan, dengan apa yang dia bicarakan ini tidak akan saling melukai, tapi saling support, saling membangun, saling mencari jalan keluar, saling percaya. Nah itu namanya intim. Nah gimana kita dengan Tuhan Bapak Ibu supaya kita bisa intim, ya kan? Kita percaya bahwa gini, kadang-kadang untuk membangun keintiman ini harus belajar, harus proses ya. Kita kadang-kadang doa, Tuhan dengar gak ya? Tuhan dengar gak ya? Tuhan dengar gak ya? Ayo, jujur. Pernah ngerasa gitu? Pernah, saya aja pernah Bapak Ibu. Tuhan dengar gak ya? Gimana ya? Ya. Tapi ayo mari kita tahu, kita yakinkan hati kita bahwa Tuhan itu pasti dengar. Tuhan itu dekat saya. Tuhan itu pasti bersama saya. Nah, Bapak Ibu, Allah itu berkomitmen bagaimana kita bisa menerima kerajaannya, bagaimana bisa melihat kerajaannya. Allah itu berkomitmen. Nah, maka itu supaya terjadi Allah punya komitmen, Dia menyediakan Roh Kudus untuk mengajar kita. Roh Kudus mengajarkan kita banyak hal Bapak Ibu. Roh Kudus mengajarkan kita akan segala macam, ya kan? Buah roh, buat segala sesuatu. Roh Kudus juga memberikan kita penghiburan. Roh Kudus juga mengajarkan kita banyak hal. Nah, salah satu tugas Roh Kudus untuk mengajarkan kita adalah menyembah Tuhan. Nah, makanya tujuan menyembah Tuhan tujuan kita menyembah Tuhan, kayak setiap minggu Anda ibadah dan Anda boleh lakukan di rumah. Menyembah Tuhan itu bukan tujuan supaya lihat kerajaan Allah. Bukan itu tujuan utamanya, ya kan? Tapi efek daripada penyembahan itu adalah melihat kerajaan Allah. Paham maksud saya Bapak Ibu? Agak bingung, saya ulangi. Tujuan menyembah Tuhan itu bukan semata-mata untuk melihat kerajaan Allah. Tapi ketika kita menyembah Tuhan dengan benar, efeknya adalah kita melihat kerajaan Allah. Jadi tujuan utama kita menyembah Tuhan adalah menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk kerajaan Allah kita lihat mana nih, mana. Jadi ada orang tujuan melihat kerajaan Allah itu supaya diberkati, supaya dapat jodoh, supaya karir bagus, supaya bisnis lancar. Yuk kita menyembah Tuhan. Salah motivasi Bapak Ibu, salah fokus. Jadi tujuan kita menyembah Tuhan adalah menyenangkan hati Tuhan. Ketika hati Tuhan disenangkan, maka kerajaan Allah akan dimunculkan dalam kehidupan Anda. Contoh konkret gini Bapak Ibu, saya akhir-akhir ini mulai menjaga yang manis-manis, minum yang manis-manis. Karena saya udah manis, sorry. Mapi daun kuning ya Tre. Bukan, supaya saya sehat. Saya mulai, kalau di restoran saya nggak pesen minuman bubble lah, jus lah yang pakai gula. Saya minum teh tawar. Kenapa? Supaya saya sehat. Bukan supaya kurus, supaya sehat dulu. Saya berharap sehat itu, tidak minum manis itu efeknya adalah berat badan saya tidak naik. Nah itu efeknya. Sama, menyembah Tuhan efeknya adalah kerajaan surga yang akan ditunjukkan kepada Anda akan ngalamin. Tetapi tujuan utama adalah menyenangkan hati Tuhan. Makanya Bapak Ibu ketika menyembah Tuhan, jangan menyembah Tuhan begini. Ketika masuk dalam penyembahan, lalu kita bilang gini, Tuhan bisnisku hancur, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan suamiku gila-gila, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan istriku. Dalam penyembahan kita ngomong keluhan. Salah Bapak Ibu. Selama ini kita gak ngerti, ternyata itu salah. Kita boleh, tapi jangan di dalam penyembahan. Di doa khusus, Anda boleh
curhat dengan Tuhan. Tuhan, aduh suamiku, aduh genit lagi Tuhan. Tuhan, istriku, aduh istriku itu luar biasa, luar biasa gak perhatian. Bisnisku hancur Tuhan, kerjaanku, aku di PHK Tuhan, kerjaanku gak nyaman Tuhan, tolong sediakan kerjaan baru, terus macam bla 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 bla. Itu boleh, tapi di doa yang spesial untuk itu. Tapi ketika kita menyembah Tuhan, kita memang harus menyembah Dia. Keagungan itu tadi, majesty itu Anda harus tahu bahwa Tuhan Allah itu agung. Nah, Bapak Ibu, pujian dan penyembahan itu beda kan? Pujian dan penyembahan itu beda. Nah, kalau pujian, ya kan, kita akhir-akhir ini sejak COVID kita nggak ada lagu pujian ya. Lagu pujian contohnya Haleluya, ku puji nama, gitu-gitu ya kan. Itu bermakna bahwa kita mengucap syukur atas yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan, bisnisku lancar lagi. Terima kasih Tuhan, suamiku baik. Terima kasih Tuhan, aku dapat sepatu. Tiba-tiba ada yang ngasih duit untuk aku beli sepatu. Terima kasih Tuhan, aku naik pangkat. Terima kasih Tuhan, itu pujian. Tapi penyembahan adalah ketulusan hati untuk tetap menyembah Tuhan. Bukan menyembah karena ada maunya, bukan. Tapi ketulusan hati untuk tetap mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun. Jadi pujian tadi terima kasih atas apa yang kita dapat. Tapi kalau penyembahan adalah Tuhan, walaupun karirku tidak naik, aku tetap menyembah-Mu. Tuhan, walaupun hidupku pahit, aku tetap menyembah-Mu. Tuhan, doaku belum terjawab, aku tetap menyembah-Mu. Tuhan, walaupun aku lagi problem rumah tangga, suamiku belum berubah, aku tetap menyembah-Mu. Itulah penyembahan. Bapak Ibu, saya bukan tidak pernah mengalami masalah berat. Sangat berat. Mungkin kalau sebagian orang ngalamin mungkin udah bunuh diri atau gila. Saya ngalamin sekian tahun yang lalu waktu saya masih muda belia dan apa Andre? Cantik jelita, pintar Andre. Ya, berat banget Bapak Ibu. Tapi di situ saya komitmen, saya tetap mau menyembah Tuhan. Sungguh pun ketika saya berdoa, saya pikir Tuhan mungkin belum dengar. Ketika saya berdoa, Tuhan, aku tahu Engkau ada Tuhan. Walaupun jawaban itu aku belum terima, tapi aku tahu ada saatnya Engkau akan buktikan kuasa-Mu. Tuhan, aku tahu. Saat ini aku lagi membayangkan aku di tengah laut yang gelombang boleh bergelora. Tapi aku pegang satu tali yang terikat dengan batu karang yang tetap akan membawa kemenangan untuk aku. Dulu begitu saya Bapak Ibu. Ketika saya doa sebulan, 2 bulan gak dijawab, 3 bulan gak dijawab, makin parah. 5 bulan, 7 bulan gak dijawab, makin parah, makin terancam saya. Setahun Bapak Ibu. Akhirnya Tuhan tunjukkan kuasanya dengan cara yang saya tidak pernah pikirkan. Tapi saya dalam setahun, saya makin getol cari Tuhan. Saya berpegang, saya tahu jawaban itu mungkin belum. Tapi next, one day, satu saat akan Tuhan jawab. Bapak Ibu, penyembahan dengan ketulusan hati, itu yang penting. Kita tetap mengasihi Tuhan, apapun keadaan kita, itulah penyembahan yang benar. Mari Bapak Ibu kita bangkitkan hati kita untuk kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Bukan karena kita ngalamin bisa menyembah karena apa? Karena duit lagi ada, duit lagi banyak, berkat lagi berlimpah, karir lagi naik, bisnis lagi maju, baru kita bisa menyembah Tuhan. Papa lagi bertingkah, kita tetap menyembah Tuhan. Suami lagi lari sama kuntilanak, tetap menyembah Tuhan. Oh, di sini nggak ada, di Manado dan sekitarnya, dan Jakarta. Yang saya nggak usah dicerita, nanti luas. Nah, Bapak Ibu, itu yang penting kita lakukan. Nah, kemudian intimacy dalam penyembahan itu lebih spesifiknya adalah keintiman hati kita dengan Bapa di sorga. Jadi keintiman hati dengan Bapa di sorga. Kita menyerahkan hati kepada Bapa di sorga, dan Bapa juga mencurahkan isi hatinya kepada kita.
Itulah namanya intim. Jadi ketika penyembahan kita intim Tuhan. Makanya caranya intim, cara awalnya Anda bisa rasain, latih keintiman adalah dengan lagu-lagu yang dibawa oleh worship leader. Itu Anda ikutin, Anda resapi, yes Tuhan, benar Tuhan. Aku mau belajar Tuhan, Kau segalanya Tuhan. Bapak Ibu, itulah intimacy. Bapak Ibu, Oma itu punya jam doa sendiri. Jadi karena keintiman Oma dengan Tuhan, jadi jam 2 siang itu Oma gak bisa diganggu. Doa dulu sejam baru tidur. Jadi jam 2 itu gak ada yang bisa yang telepon. Saya pun gak bisa telepon, karena gak diangkat Bapak Ibu pasti. Karena lagi intim dengan Tuhan. Jadi kalau Oma gak doa, jam 2 siang itu, beliau merasa gak enak. Kenapa? Karena keintimannya sehari itu hilang. Nah, karena dia merasa keintiman itu. Jam 2 siang itu lagi kita cerita-cerita, lagi heboh gitu kan, lagi seru gitu, ketawa ke TV. Gue belum doa. Mau doa dulu. Kenapa? Karena intim. Jadi merasa kurang, ada yang kurang. Bapak Ibu, kalau Anda intim dengan orang tua, ketika orang tuanya pergi, Anda merasa kurang nggak? Kalau remaja-remaja, Kevin kalau Mama Yanti pergi, ada yang kurang nggak? Kemarin ke Sipolga, Kevin kan nggak ikut. Ada yang kurang? Ada yang kurang kan? Kita berdua, kalau saya lagi tugas kemana atau lagi kemana gitu kan, waktu saya balik ke Manado Desember lalu, Natalan dengan mami angkat saya di sana, Pak Beni tinggal di sini 3 minggu. Ada yang kurang katanya di rumah. Kenapa? Karena keintiman. Di rumah sepi, nggak ada istri. Kenapa? Karena intim. Kalau suami istri nggak intim, makin lu pergi makin lama baru bagus, lebih bagus kalau lu pergi lebih lama, kan gitu. Bapak Ibu, intim dengan Tuhan itu penting kita bangun. Nah, Bapak Ibu, ketika kita intim dengan Tuhan, kita nggak takut tuh kalau kita kesendirian tuh nggak bosan. Bapak Ibu, kemarin kita jalan darat bersama Pak Hendra bertiga pulang dari Jakarta bawa mobil. Pak Hendra jago loh kalau nyetir ya, dari pagi sampai siang loh, 8-9 jam gitu dengan umur Pak Hendra segitu, luar biasa. Sambung Pak Beni, lalu sambung saya di malam hari, jam 11, setengah 12 malam sampai jam 5 pagi. Bapak Ibu, saya ngantuk. Iya, sudah jam setengah 5 pagi ngantuk. Jam 2 pagi, jam 1, jam setengah 3 pagi ngantuk nggak? Nggak ngantuk. Kenapa? Rahasianya, 1, saya orang tipe warna saya adalah merah kuning. Orang yang capai target. Begitu capai target, kata Pak Beni, adrenalinnya muncul. Yang kedua, rahasianya adalah ketika saya nyetir Bapak Ibu, saya ngobrol dengan Tuhan. Ketika nyetir, saya nggak pakai mau tawa-tawa enggak. Saya ngobrol dengan Tuhan. Ngobrol, itulah intim. Tuhan ini gini, Tuhan sampai nyetir Bapak Ibu. Tuhan ini gini, Tuhan ini gini, Tuhan ini gitu. Itulah intim. Yang kedua adalah mencium wajah Tuhan. Jadi seakan-akan Tuhan itu di samping saya Bapak Ibu, ngobrol. Kayak gambar yang saya kasih, yang ngobrol. Kemudian yang ketiga adalah harus hubungan 2 arah Bapak Ibu. Jangan kita banyak lontarkan keluhan, tapi kita puji Dia, terus kita ada saatnya kita diam Bapak Ibu. Kita diam, kita coba dengar feedbacknya apa. Belum dengar, nggak apa-apa. Besok ulang lagi, kayak gitu lagi. Kita menyembah, terus kita diam. Kita coba aja. Bapak Ibu, semakin Anda intim, semakin Anda bisa paham. Ini gimana nih? Ini gimana nih? Kayak di rumah, Bapak Ibu, saya di dalam kamar, yang di luar jalan, Mama atau Pak Beni, saya tahu ini siapa yang jalan. Kenapa? Karena intim. Nggak usah pakai lihat, saya sudah tahu yang jalan siapa. Sama dengan kita hubungan dengan Tuhan. Kita bisa tahu, ini Tuhan ngomong apa, ini Tuhan apa. Nah, Bapak Ibu, hubungan ini mesti dijaga. Sama lah Bapak Ibu, saya 2005 saya sudah mulai membantu. Dulu waktu itu saya menjadi head area Sulawesi, dan saya dipanggil oleh
seorang milioner Makassar untuk bantu perusahaan yang menjadi side job saja sebenarnya, untuk bantu manajemen kontrol untuk perusahaannya. Dia punya banyak sekali, punya dealer motor, dealer mobil, punya lapangan golf, punya hotel beberapa. Jadi saya bantu untuk semua lini berbagai industri perusahaannya sejak 2005. Nah, Bapak Ibu, waktu itu saya posisi di Sulawesi, saya beredar di daerah Sulawesi, dan waktu itu 2010 saya ditarik oleh pusat untuk ditarik ke Jakarta. Jadi saya nggak beredar lagi di Sulawesi. Tapi hubungan ini tetap saya jaga tetap. Sehingga 2012 diundang lagi saya ke Sulawesi untuk kontrol lagi cabang-cabangnya. Padahal saya udah di Jakarta, Bapak Ibu. Nah, terakhir kemarin waktu kita balik ke Manado, itu saya tinggal hotel gratis punyanya dia, Bapak Ibu. Padahal kita udah 17 tahun dari awal dengan Bapak ini, dan saya udah nggak bisa handle perusahaannya karena saya udah di Sumatera Barat ya, udah terlalu jauh. Tapi karena hubungan yang saya jaga, sehingga beliau tuh masih respect, Bapak Ibu. Masih ketika saya datang Manado, ibu nginap gratis 10 hari di hotel saya. Hotelnya hotel bintang 4, Bapak Ibu ya. Mobil, karena saya jaga hubungan, dikasih pakai 10 hari free. Tidak ada sewa, tidak ada apa. Jadi saya kemana-mana, terus Pak, hotel gratis, semua gratis. Kenapa? Saya nikmati fasilitas yang dia punya. Kenapa? Karena jaga hubungan. Bapak Ibu, intimacy itu kita harus jalin hubungan. Nah, kalau Anda jaga hubungan dengan Sang Raja Tuhan kita, apakah Anda tidak dapat fasilitas Raja juga? Orang saya cuma jaga hubungan dengan manusia, bisa nikmati fasilitasnya Bapak Ibu, karena jaga hubungan. Apalagi Anda, saya Bapak Ibu jaga hubungan dengan Tuhan, maka Anda akan dapat fasilitas Raja, fasilitas surga Bapak Ibu. Nah, makanya Bapak Ibu saya undang untuk kita jadi intim dengan Tuhan, untuk kita boleh lakukan penyembahan yang benar dengan Tuhan. Next, pada waktu kita menyembah, kita sedang menggabungkan iman dan harapan kita untuk naik kepada Tuhan. Jadi waktu Anda menyembah Bapak Ibu, ayo kita gabungkan iman dan harapan kita kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu Engkau Allah yang berkuasa. Tuhan, aku tahu pengharapanku hanya terletak kepadamu Tuhan. Engkau Allah gunung batuku. Nah, gitu aja menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan seperti itu. Gak usah berkeluh kesah, Bapak Ibu. Tuhan akan tahu ketika penyembahan Anda agungkan Dia saja. Keagungan Dia, dan Anda angkat iman dan pengharapan Anda kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika Anda lakukan itu ada kuasa di dalam penyembahan yang Anda lakukan. Makanya Bapak Ibu gak heran ketika orang mau doa pelepasan. Oma sering doa pelepasan, Pak Beni juga sering doa pelepasan untuk orang-orang. Itu biasanya dengan nyanyi aja, penyembahan dengan Tuhan. Roh jahatnya takut tuh. Gak usah pakai cekik dulu orangnya, dalam nama Yesus. Itu gak usah Bapak Ibu. Penyembahan. Ada kuasa dalam penyembahan. Kenapa? Karena Anda menaikkan iman dan pengharapan Anda. Tapi ketika orang menyembah, Anda tidak menaikkan iman dan harapan, Anda tidak latih hati Anda tidak yes, setuju dengan apa lagu katakan, Anda akan bilang gini, gak ada apa-apa tuh rasanya, gak ada apa-apa. Kalau di Manado dulu gini Bapak Ibu, saya dulu pekerja inti di sana. Dia lihat, ada yang nangis kasihan. Ada yang tutup mata saja kasihan. Sudah tidur katanya, sudah tertidur kali katanya gitu. Nah, kadang-kadang di situ kan agak kepo Bapak Ibu. Begitu ada yang nangis, Tuhan gitu kan. Pulang ibadah dia panggil, ngana sini ngana pelaki berselingkuh. Orang nangis dituduh lakinya berselingkuh Bapak Ibu. Padahal dia benar-benar mengagungkan Tuhan. Nah, dia yang gak ngerasa apa-apa, dia bingung Bapak Ibu lihat, kenapa nangis, kenapa tutup mata, kenapa ini, kenapa itu. Nah Bapak Ibu, saya rindu jemaat kita, yuk kita mulai belajar intimnya seperti apa dengan Tuhan, supaya kita tahu bahwa kita harus
bagaimana, dan rasa apa. Jadi Bapak Ibu, hadirat Allah itu dirasakan oleh orang yang punya hubungan dengan Allah. Hanya itu. Hadirat Allah itu cuma punya hubungan dengan Allah. Bisa tahu. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang penyembahan itu di sini nggak ada Bapak Ibu. Yang lain lah, yang lain. Di sini nggak ada. Serius, di sini nggak ada. Ini nggak canda. Yang lain, kurang angkat. Apa yang mau diangkat Bapak Ibu? Kurang naik, salah WL nih. Apa yang mau dinaikin? Kurang merinding. Kalau kurang merinding berarti AC-nya kurang dingin, Edric. Edric harus lapor ke atas gitu. Dinginkan AC-nya Pak. Lalu kita redupkan lampu. Pasti kita merinding. Dingin banget gitu. Merinding gitu. Bukan itu esensinya Bapak Ibu. Esensinya adalah hati kita masing-masing. Jadi orang-orang yang gitu ya biasanya nyalain orang di depan nih. Nyalain Claudia, nyalain Pak Victor, nyalain Andrew yang main keyboard. Kurang diurapi. Bukan Bapak Ibu, itu bukan salah mereka. Hatimu ngadap gak dengan Tuhan, gitu loh Bapak Ibu. Hati kita loh yang bertanggung jawab. Hadirat Allah hadir, Anda rasakan karena apa? Anda sendiri. Karena apa? Karena penyembahan merupakan kegiatan Anda sendiri, kegiatan roh pribadi Anda kepada Tuhan. Bapak Ibu, masalahnya itu kepada diri sendiri. Kita nggak ngerti selama ini tentang intimacy, kita nggak ngerti tentang majesty, kita nggak ngerti tentang keintiman dengan Tuhan, kita nggak ngerti bahwa kita harus agungkan Tuhan itu seperti apa. Jadi ketika penyembahan kita bilang ke Tuhan, aku lagi menderita, aku lagi sakit, aku lagi pahit hati, aku lagi sakit hati, aku lagi, ya otomatis nggak ngerasakan hadirat Tuhan Bapak Ibu, karena Anda lagi ngeluh, Anda nggak puji Dia, nggak agungkan Dia, jadi nggak rasa apa-apa. Nah, jadi mulai minggu depan kita rubah ya, kita rubah sikap hati kita, kita rubah. Nah, Bapak Ibu jangan, kita harus jaga hati kita. Makanya tadi firman Tuhan Matius 4 ayat 23 mengatakan bahwa Tuhan itu cari penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Makanya kitanya juga harus benar Bapak Ibu ya. Kita nggak boleh pakai topeng. Kita nggak boleh munafik ya. Kita harus jaga hati benar. Kita harus jaga hati benar supaya penyembahan kita itu memang kita rasa diterima dengan Tuhan dan kita terasa hadirat Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita rasa hadirat Tuhan menjadi luar biasa di dalam hidupmu. Bapak Ibu, di dalam sebuah penyembahan yang ada kuasa dalam penyembahan tadi, itu biasanya kuasa penyembahan itu melepaskan orang dari kuasa gelap atau orang yang kerasukan. Atau jangan salah Bapak Ibu, kuasa dari penyembahan adalah bisa menghiburkan Anda, bisa melegakan Anda, bisa menguatkan Anda dalam apapun yang Anda alami hidup ini Bapak Ibu. Kuasa dari penyembahan itu bisa memberi penghiburan, menguatkan Anda ataupun menguatkan orang lain. Bapak Ibu, kemarin bulan lalu bulan lalu kita pelayanan di Pekanbaru. Saya udah cerita dengan pengerja. Gini, kami berdua ada schedule khotbah, Pak Beni di pusat, saya di cabang. Tiba-tiba schedule saya batal Bapak Ibu. Ada tabrak dengan pembicara lain. Saya sedikit agak, kok gitu ya? Maksudnya kita persiapan khotbah tidak mudah memang, tapi untuk melayani Tuhan. Yang kedua, kok bisa sistematisnya lucu? Orang biasa pengkhotbah itu nggak bisa tabrak, Bapak Ibu. Jarang banget, karena kan diatur. Ini tiba-tiba bisa tabrak Bapak Ibu. Lalu saya akhirnya dengan rela saya mundur. Kenapa? Karena yang pembicara lain itu dari kota yang lebih jauh. Jadi saya mundur, saya ikut Pak Beni yang khotbah. Waktu pagi-pagi hari Minggu, waktu doa penyembahan, Pak Beni ngomong ya, Tuhan bilang, Tuhan ada mau ngomong sama yang nanti waktu untuk ibadah, ada pesan yang Tuhan mau sampaikan. Saya bilang nggak ada tuh. Jadi nggak usah panggil-panggil saya ya di depan mimbar nanti saya jadi bolot kan di depan. Tiba-tiba Pak Beni mengundang istri saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya belongo Bapak Ibu, nggak ada tuh, kan nggak mungkin. Saya bilang jangan panggil-panggil ya. Terus setelah berangkat sampai di tempat ibadah, Pak Beni juga ngomong, ya tadi Beni jelas dengar bahwa yang akan dapat pesan
Enggak ada. Saya bilang, jadi jangan panggil, please deh, jangan panggil saya. Dah, kita ibadah, terus saya doa. Penyembahan, kita menyembah. Benar tuh saudara, apa yang Pak Gembala dapatkan, makanya jangan melawan sama Gembala ya. Kita jadi salah fokus nanti kan. Saya bilang enggak, ternyata benar Bapak Ibu. Tuhan ngomong jelas sekali bahwa ada seorang ibu, sampaikan kepada dia bahwa ada seorang ibu yang sedang ngalamin masalah rumah tangga, dia sedang berdoa untuk suaminya tapi suaminya nggak berubah dan dia sudah give up dan dia sudah mau meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi katakan kepada dia, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Engkau tetap bertahan, tetap tunjukkan kesetiaanmu kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya bilang Tuhan, tadi saya bilang enggak. Ini beneran Tuhan. Saya takutnya salah Bapak Ibu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kasih saya konfirmasi orangnya yang mana. Tuhan bilang noleh ke kiri. Saya noleh. Ada ibu baju merah marun. Lalu udah selesai penyembahan, Pak Beni maju khotbah, lalu undang saya, ada pesan Tuhan untuk saya. Lalu saya naik Bapak Ibu, saya ngomong. Ada seorang ibu di sini, tapi saya nggak tunjuk ibu marun gitu, enggak Bapak Ibu ya. Ada seorang ibu di sini yang sedang ngalamin dan Tuhan bilang bertahan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tuhan setia dan mengasihimu. Terus setelah itu Pak Beni khotbah, lalu setelah khotbah kita foto-foto segala macam. Saya udah lupa sama ibu ini Bapak Ibu, karena kan saya pikir tugas saya udah selesai, saya nggak perlu interview ibu ini kan, kecuali dia cari saya untuk mau konseling, itu lain cerita. Terus singkat cerita, kita dibawa makan siang sama Bapak Ibu Gembala setempat di Pekanbaru. Lalu ketika makan siang, Ibu Gembalanya cerita, Ibu, ternyata benar apa yang Ibu sampaikan pesan Tuhan, bahwa ada seorang ibu yang maju kepada saya, bukan jemaat kami, tapi datang dan pergi sesuka hatinya aja gitu. Datang dan pergi, ya kan? Sesuka hatinya gitu ya kan? Nggak terus, nggak jemaat, tapi dia ngomong, Ibu, yang dia katakan oleh Ibu Pendeta Esther adalah saya. Saya tadinya bukan orang percaya agama yang lain, tapi dia pindah ke Kristen gara-gara menikah dengan suaminya yang Kristen. Tapi setelah menikah, suaminya bertingkah dan dia selalu doakan, tapi akhirnya tidak berubah-berubah. Akhirnya dia mau balik ke agamanya yang dulu. Dia nggak mau Kristen lagi dan dia udah mau ceraikan, mau tinggalkan suaminya. Dia nggak mau percaya Tuhan Yesus lagi. Tapi dengan kekuatan, dengan kata-kata peneguhan yang Tuhan kasih, saya mau bertahan dengan Tuhan. Dan saya nggak mau tinggalkan Tuhan Yesus. Saudara, saat saya dengar saya merinding Bapak Ibu, dan ini sekarang saya cerita pun saya masih merinding Bapak Ibu. Dan saya tanya sama Ibu Gembalanya, Bu, yang maju itu ibu yang warna baju merah marun rambutnya segini, betul Ibu itu orangnya. Bapak Ibu, sedemikian Tuhan memperhatikan detail personal per personal. Saya bukan cerita itu hebat saya, enggak Bapak Ibu. Kalau enggak karena Tuhan yang suruh, Tuhan yang bikin skenario sehingga saya batal khotbah di tempat yang lain. Kalau bukan karena Tuhan memperhatikan sosok satu orang ini, yang hadir banyak Bapak Ibu, tapi satu sosok ini diperhatikan detail dengan Tuhan. Mungkin juga ibu itu berdoa terakhir, mungkin kita kan nggak tahu doanya kan. Dia bilang dia sebenarnya sudah tidak mau ke gereja, berat banget, tapi ada dorongan dia datang ke gereja hari itu. Dan ternyata dia dapat kata-kata kekuatan itu. Dan akhirnya dia berhasil untuk mempertahankan imannya. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Tadinya dia udah gak mau datang. Bapak Ibu, sedemikian Tuhan detail memperhatikan personal. Dan itu ada dapatnya dari mana Bapak Ibu? Dari penyembahan Bapak Ibu. Jadi jangan lewatkan. Makanya ke gereja Bapak Ibu usahakan untuk on time. Supaya apa? Supaya Anda tidak terlewat momen yang diselenggarakan oleh worship leader di sini dan singer dan pemusik untuk sama-sama kita masing-masing menyembah Tuhan. Momen itu jangan dilewatkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena momen itu biasanya ada
poin-poin tertentu yang Tuhan itu kasih. Entah mujizat, entah apapun, Tuhan itu bisa beracara di momen itu. Nah, Bapak Ibu, itulah penyembahan. Nah, next. Penyembahan yang berbahaya adalah menyembah kepada penyembahan itu sendiri. Ini udah tadi, next Kevin. Nah, penyembahan yang berbahaya adalah menyembah kepada penyembahan itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi, maksudnya gini, penyembahan yang berbahaya itu bukan menyembah fokusnya kepada Tuhan, tapi salah fokus. Fokusnya kepada apa? Kepada arrangement musiknya, kepada WL-nya cantik gak, bajunya gimana, terus kepada hal-hal yang kasat mata lah, kepada ruangannya. Aduh, ruangannya ini kok gini ya, iblis ya. Itu menghilangkan fokus Anda, Bapak. Itu bahaya sekali. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang iblis sengaja mencuri momen penyembahan Anda pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Karena apa? Karena hal-hal yang ketika penyembahan banyak yang bisa terjadi kan? Karena penyembahan itu berkuasa. Banyak yang bisa terjadi, ada kekuatan, ada mujizat, ada apapun, ada penghiburan yang Anda boleh dapatkan karena ada relasi intimasi Anda dengan Tuhan. Tapi iblis berusaha mencari itu, kenapa? Karena iblis gak mau Anda intim dengan Tuhan. Makanya aware, please be aware, waspada. Bahwa kalau Anda sudah kurang fokus, nah, ini bahaya, Ya, Bapak Ibu, kita bersyukur di kota kecil ini, di mana kita sederhana, ya kan? Tidak gemerlapan, ya kan? Kota-kota besar kan, LCD-nya Bapak Ibu luar biasa, ruangannya juga AC-nya, kursinya mewah segala macam. Nggak salah sih Bapak Ibu, nggak salah. Tapi jangan sampai fokus kita hilang kepada Tuhan karena kita mau perhatikan yang seperti itu. Boleh mewah, tapi tetap intim kita dengan Tuhan. Tetap harus dijaga Bapak Ibu ya. Jadi kedepannya mau WL-nya, WL penting sih. Suara kalau lari banget kan bahaya juga ya. Kalau WL suara lari jemaat kemana, suaranya WL suaranya kemana, itu juga bahaya Bapak Ibu. Tapi maksudnya adalah fokus kita jangan salah. Nah Bapak Ibu, penyembahan itu elemen dari surga. Next thing. Sungguh pun dunia nanti udah lenyap Bapak Ibu, penyembahan itu akan tetap ada dalam kekekalan di surga. Makanya kenapa kita saat ini kita harus latihan Bapak Ibu ya, latihan menyembah, latihan biasakan Anda menyembah. Soalnya apa? Kalau enggak nanti nggak betah di surga loh. Sudah masuk surga lalu minta pulang, bahaya Bapak Ibu. Pindah koridor, bahaya Bapak Ibu. Makanya latihan menyembah. Saya pun latihan Bapak Ibu, saya bukan expert juga. Cuman saya pengen gitu loh, intimasi dengan Tuhan itu tidak hilang. Jadi Bapak Ibu, Anda ingat baik-baik, apapun yang terjadi, mau musik ngangkat, mau musik gak ngangkat, mau WL-nya gimana, mau seperti apa lagunya, yang penting Anda menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Dengan demikian Anda bisa lihat kerajaan surga turun dalam kehidupan Anda, dalam bisnis Anda, dalam karir Anda, dalam apapun. Anda akan ngalamin damai sejahtera, sukacita, kekuatan di dalam hidupmu. Makanya intimasi dengan Tuhan jangan pernah Anda tinggalkan. Anda tetap menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Puji nama Tuhan. Mari kita belajar mulai minggu depan. Kita rubah fokus kita, jangan salah fokus, tapi yuk mari kita lakukan. Kenapa? Karena dengan menyembah yang benar ada kuasa, dan apa yang tidak pernah kau pikirkan untuk hidupmu Tuhan akan siapkan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri. Saya sudahi khotbah saya dan kita bangkit berdiri dan kita tutup mata. Sementara musik boleh. Kita tutup mata kita sebelum kita menyambut perjamuan. Semua yuk kita tutup mata. Kita janji sama Tuhan bahwa
kita mau menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Bahwa kita mau menyembah Tuhan Allah kita, Raja di atas segala raja, dengan roh dan kebenaran. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku bersembahkan. Bapa, biarlah hidup kami persembahkan Tuhan, untuk kami boleh senantiasa hidup di dalam penyembahan kami kepada-Mu. Kami adalah penyembah-penyembah yang benar. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini mengingatkan kembali kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu, dan Engkau boleh memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah lewat perjamuan kudus ini Tuhan, persekutuan kami dengan tubuh dan darah, itu yang akan boleh memperbaharui kami semua, menguatkan kami. Kami boleh melangkah maju bersama-sama dengan Kau Tuhan, terus hidup dalam kemenangan demi kemenangan, dalam kemuliaan demi kemuliaan. Dan melalui hidup kami boleh memuliakan nama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu semua sudah menerima roti dan anggur? Ada yang belum? Belum? Boleh membuka tangan. Mari kita mempersiapkan hati kita.
Bapak terima kasih untuk hari ini Tuhan, Engkau kuduskan roti dan anggur ada di tangan kami. Kuduskan ini Tuhan, dan biarlah ini boleh menjadi layak buat kami semua. Dan hari ini Tuhan, kami mengalami pembaharuan dan terima kasih Bapak. Mari saudaraku, kita angkat roti di tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan padaku. Saudaraku, bukankah roti di tangan kita melambangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah bagi kita semua? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, kita angkat cawan di tangan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Lalu bukankah cawan di tangan kita melambangkan darah Kristus yang sudah tertumpah bagi penebusan dosa kita semua? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berterima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan. Engkau baik buat kami Tuhan. Tuhan mengasihi, Tuhan mengasihi kita semua. Dia sedang berbicara kepadamu, menyampaikan pesan-pesan kepadamu. Mari hadapkan wajahmu kepada Tuhan. Dia ada di dalam dan Dia akan berbicara kepadamu. Berbicara, Dia berbicara, Dia berbicara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh
Tuhan mengutus malaikatnya untuk melayani orang-orang yang percaya. Bahkan Tuhan mengutus malaikatnya untuk membawa pemberian-pemberian kepadamu. Ada yang Tuhan berikan kesembuhan, ada yang Tuhan berikan kekuatan, ada yang Tuhan berikan kemampuan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah Tuhan penyembahan kami sebagai penyembah-penyembah membawa Tuhan penyembahan kami kepada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami berterima kasih kepada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan saudara, kita akan dengarkan suara gembala. Shalom warga kerajaan, kemuliaan Kristus ada kita semua. Dan untuk menjawab pertanyaan yang sering tanyakan kepada kami adalah bagaimana caranya mempermuliakan Tuhan. Kita belajar dari seorang gadis remaja ya bernama Maria dari Nazaret, saudaraku. Dan kita tahu dia memegang janji Tuhan bahwa dari keturunan David, hasil keturunan David akan lahir Sang Mesias. Dan ketika malaikat Gabriel datang pada dia, bukan Jibril ya, Gabriel. Gabriel itu archangel, saudara ya. Dan ketika datang ke sana dan berkata, "Hai kamu yang dikaruniai, engkau mendapatkan favor daripada Tuhan." Bahasa aslinya adalah karitoo, highly favored. Bahwa engkau akan mengandung, terkejut pasti ya. Dan yang lahir daripadamu itu adalah yang kudus. Ya, dia adalah anak Allah itu sendiri, beri dia nama Yeshua, beri dia nama Yesus. Sebab kepadanya akan diberikan tahta daripada nenek moyangnya itu David. Karena dia bertunangan dengan Yusuf yang adalah garis keturunan King David. Dia sendiri keturunan King David tapi bukan garis keturunan yang memerintah. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ini perkataan yang merubah seluruh hidupnya. Dari seorang gadis desa sangat dimuliakan, bahkan ada beberapa yang keliru menyembah dia. Tapi saudaraku, dia begitu dimuliakan dan menjadi kemuliaan Tuhan ketika dia berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan." Hamba di sana adalah dulei. Dulei itu kalau pria dulos, itu budak belian. I'm the bond servant of the Lord. Ya, I'm the handmaiden of the Lord. Terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Dia tidak berkata let it be, cuma let it be aja, tapi let it be unto me according to thy word. Ketika engkau mendapat suara Tuhan dan engkau berkata yes Lord, aku menurut, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudaraku, through obedience you can glorify the Lord. Dan kemudian kita tahu bagaimana ketika Maria langsung berangkat ke daerah Yudea untuk bertemu dengan sanaknya itu Elizabeth. Lalu keluarlah pujian daripada dia yang kita sebut Magnificat. Ya, jiwaku memuliakan Tuhan. My soul magnify the Lord. Ternyata lewat memuji Tuhan kita bisa memuliakan Tuhan juga. Memuji Tuhan bukan dalam keadaan senang, cuma dalam keadaan susah juga, tetap bisa mempermuliakan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana through this obedience Maria dipakai Tuhan luar biasa. Sampai semua orang Israel berkata, "Oh, diberkatilah wanita yang melahirkan engkau dan yang dadanya menyusui engkau." Dia berkata pada Kristus. Kalau anak-anak kita mempermuliakan Tuhan, maka saudaraku itu goal yang luar biasa dari seorang ibu. Buat semua ibu yang mendengarkan ini, belajar pada Maria. Dan semua kita nyebut diri hamba Tuhan.
Mari kita belajar daripada Maria dan berkata, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Ada jemaat kita yang adalah seorang bartender dan dia mendapat dari pemimpinnya, Yesaya 5:22, celakalah kamu yang juara mencampur minuman dan membuat mabuk orang lain. Itu satu-satunya pekerjaan dia, berhenti saudaraku. Dan kemudian dia menjadi barista. Dan hari ini pemilik Kopi Kota, saudara Dwiono, dan istrinya Dayu, saudaraku, diberkati Tuhan luar biasa. Glorify the Lord through obedience. God bless you. Amen. Kalian saya kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri semua hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri semua hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini Tuhan Yesus, di mana kami boleh mendengarkan firman yang sangat memberkati dan memulihkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Tuhan, berkatilah hamba-Mu beliau Ibu Esther yang boleh menjadi saluran berkat Tuhan dalam kehidupan kami pada siang hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berkati beliau lebih lagi Tuhan Yesus, dimanapun Engkau utus melayani hamba-Mu ini. Kami percayakan hamba-Mu ini Tuhan lebih lagi dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus, roh yang menyala-nyala ada di dalam hidup hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat gembala kami ada di tempat ini, Bapak Pendeta Yohanes Penny. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, kekuatan dan kesehatan hamba-Mu ini Tuhan berkati. Kami percaya bahwa ada dalam perlindungan-Mu hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulannya pada hari ini, kami percaya ada Tuhan yang ikut campur di dalamnya. Dan kami percaya akan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan keluarga hamba-Mu ini Tuhan Yesus ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Berkati usaha dan pekerjaan dan berkati anak-anak Tuhan Yesus. Biarlah tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan buat para pemimpin kami yang ada di pusat saat ini. Berkati Bapak Timotius Arifin dan Bapak Roni Daud Simeon. Tuhan, berkati istri dan anak-anak Tuhan Yesus. Dalam setiap pengembalaan yang mereka jalani saat ini, kami percaya bahwa hikmat marifat daripada surga Tuhan akan tambahkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin bangsa dan negara kami. Berikan mereka roh yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Dalam menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan, kami percaya mereka bisa menjalani roda pemerintahan ini dengan adil dan benar di hadapan Tuhan. Nah, begitu juga dengan kami Kota Padang Sumatera Barat dan khususnya Kota Padang, kota yang kami cintai ini. Jika kami boleh ada di kota ini, kami percaya bukan suatu kebetulan, tetapi kami percaya ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami hingga kami boleh ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati jamaah kota ini Tuhan Yesus. Kami percaya hadirat Allah turun atas kota ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintah kota ini, baik itu
gubernur, wali kota, lurah, RT, RW sekalipun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan roh yang takut akan Engkau, sehingga mereka bisa menjalani juga pekerjaan roda pemerintahan ini dengan takut dan adil di hadapan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat yang boleh hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap kesulitan apapun yang mereka alami pada hari-hari ini. Kami percaya ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalamnya Tuhan Yesus. Tuhan berkati sekiranya mereka pada saat ini Tuhan dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, dan terlebih bagi mereka yang mengalami duka pada saat ini berikan penghiburan Tuhan, berikan kekuatan, berikan Tuhan Yesus damai sejahtera. Kami percaya kuasa Tuhan turut bekerja. Terima kasih juga Tuhan buat kehidupan jemaat pada hari-hari ini, apapun yang jemaat-Mu kerjakan pada hari-hari ini Tuhan, baik itu yang berusaha, yang bekerja, anak-anak kami juga Tuhan yang sekolah, yang ada di perguruan tinggi, Tuhan berkati Tuhan. Kami percaya pada saat ini nanti Tuhan yang menjadikan beruntung dan berhasil, dan bila lewat setiap apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan ini Tuhan, nama-Mu yang semakin kami agungkan, nama Tuhan yang semakin kami permuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat kami yang ada di rumah saat ini Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada Tuhan, tolong mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan, jika mereka masih belum mau beribadah saat ini. Kami percaya pada saatnya nanti hadirat Allah, lawatan Tuhan turun dan menjamah mereka, sehingga mereka juga bisa beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan dengan benar dan baik di hadapannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat seluruh aktivitas kehidupan ke gereja kami ada di tempat ini Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Apa menjadi pergumulan kami pada hari-hari ini, kami percaya Tuhan menyertai, melindungi, dan memberkati. Tuhan, terima kasih Tuhan, jika sebentar lagi juga kami akan berpisah, dan sebelumnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami yang telah kami persiapkan dari rumah. Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus, baik itu persembahan diakonia, persembahan perpuluhan, ucapan syukur, dan apapun bentuk persembahan yang lainnya Tuhan, kiranya Tuhan membalaskan dengan berlipat kali ganda. Dan sebentar lagi Tuhan, berkati dan lindungi kami dalam perjalanan, kiranya kami boleh sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan sebelumnya kami rindu menerima berkat melalui amal. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan, mengarahkan hati kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih, damai, dan sukacita dari Yesus Kristus Anaknya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan, menuntun dan membimbing kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Shalom.